normal ini. Jadi bakal muncul ini nih. Jadi emang kalau misalnya nanti pokoknya selama teman-teman belajar statistik ini ya, pas itu ini tuh bakal ada terus si kurva normal ini. Jadi harapannya teman-teman udah bisa paham sama si kurva normal ini karena ini tuh bakal jadi apa ya? Bakal jadi landasan gitu buat si materi-materi selanjutnya karena bakal pakai ini terus sampai lulus. Kita bakal lanjut lagi. Nah, karakteristik dari distribusi min sampling acak. Jadi yang pertama, rata-rata dari setiap distribusi pengambilan sampel acak yang disebut rata-rata sampel yang diharapkan sama dengan rata-rata skor populasi yang menjadi asal sampel diambil. Jadi maksudnya itu gimana? Jadi rata-rata si sampel sama rata-rata populasi itu bakal sama gitu. Rata-rata sampel yang diharapkan. Jadi misalnya nanti teman-teman nemu soal gitu. Nah, itu soalnya itu cuma ada dikasih taunya bentar, maaf. Nah, nanti misalnya dari soalnya teman-teman cuma dikasih tahu rata-rata skor populasinya aja gitu. So nanti teman-teman bingung kan kayak ini rata-rata skor sampelnya mana nggak dikasih tahu gitu karena rata-rata skor populasinya doang yang dikasih tahu kan. Nah, tapi kalau di distribusi min sampling acak rata-rata skor sampel itu sama dengan rata-rata skor populasi. Jadi misalnya skor populasinya tuh 100, maka si skor sampelnya itu juga 100. Nah, lanjut ke yang kedua, simpangan baku dari distribusi pengambilan sampel acak dari rata-rata disebut kesalahan standar rata-rata bergantung pada simpangan baku populasi, standar deviasi populasi, dan ukuran sampel populasi. Jadi maksudnya gimana nih? Anggap aja si ini nih, yang kesalahan standar rata-rata tuh sebenarnya tuh hampir mirip sama standar deviasi gitulah intinya. Pokoknya standar deviasi rata-rata itu tuh bakal bergantung pada standar deviasi populasi, simpangan baku, sama ukuran sampel N-nya. Nah, jadilah si rumus ini gitu. Si standar deviasi rata-rata sama dengan standar deviasi populasi dibagi akar N. Jadi misalnya nanti teman-teman ketemu soal random sampling, teman-teman tuh harus di note buat diubah dulu standar deviasinya dari standar deviasi populasi karakteristik rata-rata sampel lebih kecil. Ini nggak usah, kayaknya cuma teori. Nah, ini langsung aja ke latihan soalnya. Populasi berdistribusi normal dengan mu sama dengan 70 dan standar deviasi 20. Jadi asumsikan ukuran sampelnya 25. Masalah tuh, berapa peluang diperolehnya sampel acak dengan rata-rata 80 atau lebih tinggi? Nah, ini soal tipe pertama ya. Jadi di sini dikasih tahu si mu populasinya, standar deviasi populasinya, sama ukuran sampelnya 25 gitu. Nah, yang pertama teman-teman lakuin, yang pasti diubah dulu tadi ya, diubah dulu si standar deviasi populasinya ini jadi standar deviasi sampel rata-rata sampel gitu. Nah, diubah pakai rumus ini gitu. Jadi dimasukin ini 20 itu dari standar deviasi populasi yang tadi, ini kan standar deviasi 20 nih. Nah, kalau udah dimasukin 20 per akar 25, akar 25 itu dari N yang tadi, jumlah sampelnya 25, di akar, itu dimasukin lah 20 sama dengan 20 per akar 25, jadi 20 per 5 sama dengan 4. Nah, itu lanjut, kok ini lagi? Nah ini, langkah 2, ubah min sampel dari 80 ke skor Z. Nah, kemarin kan juga udah sempat bahas tuh pas materi kurva normal. Kalau teman-teman bakal ketemu sama si skor Z ini. Skor Z itu apa? Aku ikut review dikit. Skor Z itu nilai yang udah senyata gitu. Maksudnya nilai yang udah nyata, udah bukan nilai yang semu lagi. Karena kalau misalnya kayak raw score itu kayak yang masih angka, misalnya kayak angka 70 atau 71 gitu kan, itu tuh masih raw score kan hitungannya. Jadi harus diubah dulu. Ini kan kayak ini 80 ini tuh masih raw score. Jadi angkanya tuh masih semu gitu angkanya. Harus diubah ke skor Z dulu. Nah, masukinlah ke rumus skor Z yang sama juga kayak kemarin ya, X bar min mu X bar per standar deviasi rata-rata. Ini 80. 80 itu dari mana? Nanti teman-teman tuh lihat lagi di soalnya. Nih, berapa peluang diperolehnya sampel acak dengan rata-rata 80? Kan yang ditanya tuh 80 kan? Jadi, simpelnya, si X bar ini tuh nilai ditanya. Jadi nilai ditanya dikurangin rata-rata populasi dibagi standar deviasi rata-rata. Dihitung 80 min 70 per 4, 10 per 4, jadi 2,5. Nah, 2,5 ini teman-teman udah dapat nih skor Z di 2,5.
Habis itu kalau udah dapat di 2,5, teman-teman lihat yang di appendix, yang tabel A lampiran D, lihatlah di area beyond Z-nya itu berapa, 2,5 itu. Nah, misalnya udah dapat nih, area beyond Z-nya 2,5 itu 0,0062. Kalau udah, tinggal dimasukin ke kurva normalnya. Jadilah probabilitas buat nilai di atas 80 itu 0,0062 gitu. Jadi sebenarnya nih konsepnya sama kayak pas materi kurva normal kemarin. Jadi teman-teman yang penting paham sih sama yang kurva normal ini, karena kalau misalnya teman-teman udah paham sama yang kurva normal itu insya Allah bakal lancar lah. Karena kalau udah digambar gitu kurva normalnya, habis itu udah ditulis-tulisin tuh udah gampang, tinggal istilahnya tinggal dimasuk-masukin aja. Jadi diperhatiin lagi yang buat materi kurva normal ini, karena bakal kepake terus buat materi-materi ke depannya. Nah, terus lanjut ke masalah kedua. Berapa peluang diperolehnya suatu sampel dengan rata-rata yang berbeda 10 poin atau lebih dari rata-rata populasi. Nah, jadi ini kan tadi rata-rata populasinya tuh kan 80 kan. Nah, yang ditanya tuh berapalah peluang diperolehnya suatu sampel dengan rata-rata yang berbeda 10 poin. Berarti berbeda 10 poin itu kan bisa lebih dari, bisa kurang dari kan. Nah, jadi tuh nanti teman-teman hitung dulu aja. Kan rata-rata populasi tuh 80. Asus selisih 10 poin dari 80 itu 70. Nah, udah dapat 70, dimasukinlah ke soalnya berbeda 10 poin atau lebih dari rata-rata populasi. Berarti karena kurva yang kemarin juga aku sempat jelasin, kurva itu bersifat simetris, jadi sama gitu, 50%, 50%. Jadi kalau yang di kanannya misalnya segini, di kirinya juga sama gitu, jadi nggak bakal beda. Nah, tinggal dimasukin rata-ratanya. Tadi ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Kan rata-rata 70, berarti ada yang di 60, itu yang kurang dari, sama ada yang lebih darinya di 80 gitu. Nah, jadi probabilitasnya berapa, ini tuh sebenarnya tinggal, kan tadi kan teman-teman udah nyari kan, yang di soal sebelumnya tuh, yang ini nih. Ini kan udah ketahuan kan, nih area di atas 80-nya, ada 0,062. Dan karena kurvanya tuh simetris, kurvanya tuh sama bentuknya. Kalau di kanan areanya 0,062, di kiri itu juga sama, bakal 0,0062. Jadi nanti teman-teman tuh tinggal si probabilitasnya ini dikali 2 aja. Jadilah nih, 2 kali 0,0062. Jadi peluangnya buat diperoleh suatu sampel dengan rata-rata berbeda 10 poin atau lebih dari rata-rata populasi itu di 0,00124. Jadi sebenarnya soalnya tuh nggak terlalu susah ya, tinggal kali bagi tambah kurang, kayak nggak ada kurang deh, tinggal kali bagi tambah aja. Dan teman-teman tuh yang penting teman-teman baca lagi soalnya, kayak soal-soal kayak gini tuh kadang bisa apa ya, bisa ngejebak juga gitu, takutnya yang diminta apa tapi teman-teman nangkepnya beda dan akhirnya salah gitu. Dan itu tuh sering kejadian gitu di angkatan aku, terutama kayak sebenarnya teman-teman aku tuh paham sama si cara ngerjainnya, cuma baca soalnya salah, akhirnya jawabannya salah buat di ujiannya gitu. Nah, jadi yang penting teman-teman pahamin aja soalnya, dan insya Allah kalau misalnya teman-teman udah paham sama si soalnya, nanti cara ngerjainnya juga paham sendiri. Oke, lanjut. Ini yang tadi ya sama. Nah, ini masalah 3. Kalau sama kayak yang kemarin juga, soal statistikku tuh biasanya tuh itu aja gitu soal statistik. Jadi kalau nggak tipe A, tipe B. Tipe B itu biasanya tipe A yang dibalik gitu. Nah, ini tuh yang tipe B nih yang dibalik tipe A-nya. Tadi kan udah diketahui kan si poinnya gitu. Poinnya udah diketahui nih di 80, di 60 sama di 80 gitu kan. Nah, yang di tipe B ini tuh yang diketahui si peluangnya, bukan si poinnya. Jadi teman-teman tuh malah tahu si peluangnya, tapi poinnya nggak tahu nih berapa gitu poinnya. Nah, kalau misalnya ngerjain soal kayak gini tuh sama, teman-teman tinggal dibalik lagi aja caranya. Jadi caranya tuh diputar lagi. Malah kalau misalnya ngerti, jadi ngerjainnya dari 3 ke 1 gitu. Nah, jadi caranya kalau misalnya ketemu soal kayak gini,
misalnya ditanya, nilai rata-rata berapa yang mempunyai nilai sedemikian rupa sehingga probabilitasnya adalah 0,05 untuk memperoleh nilai yang tinggi atau lebih tinggi dalam pengambilan sampel acak. Kalau misalnya kayak gini, teman-teman tinggal buka appendix-nya nih, lihat tabel A-nya, cari area bion Z yang memiliki luasnya 0,05. Nah, so ketemulah di areanya 1,64 sama 1,65 gitu. Nah, itu tinggal si 1,64 sama 1,65 itu ditransformasi lagi gitu. Kayak 1,64 tuh berapa gitu. Jadi poinnya kan 0,05. Berarti benar nih. Oh ya, berarti benar si areanya. Mohon maaf ya teman-teman, ditunggu sebentar, Kang Davinnya kayaknya kelempar. Halo, sorry aku ketendang ya. Bentar, sorry. Sinyalnya jelek. Bentar. Tadi sampai mana? Sampai sini udah belum? Oh, sini belum. Sampai mana? Sampai sini? Iya, Vin, di sini. Oh, di sini. Oke. Oke, ini udah aku jelasin belum yang 1,645 ini? Sudah, Kang. Oh, udah. Oke. Berarti udah sih berarti harusnya. Iya. Jadi 1,645 itu dari 1,64 sama 1,65 diambil tengahnya. Berarti lanjut aja. Nah, kalau udah ketemu gitu, tinggal dimasukin aja ke rumus Z yang tadi, tapi udah diputar nih Z-nya. Kan tadinya Z sama dengan X bar min mu X per standar deviasi kan. Nah, tapi ini tuh jadi ditukar gitu si kedudukannya. Jadilah si mu X bar tambah Z dikali standar deviasi. Nah, so tinggal dimasukin angka-angkanya. Tadi kan mu X bar udah ketahuan tuh 70. Ditambah si Z-nya juga udah tahu kan tadi di 1,645 dikali standar deviasi yang tadi juga udah kita ketahui gitu pas awal. Nah, jadilah 70 ditambah 6,58. Jadi si skornya itu 76,58. Nah, 76,58 itu artinya apa? Jadi artinya si skor 76,58 ini punya kemungkinan muncul 0,05 gitu, 0,05 kemungkinan munculnya. Jadi sebanyak 5% min sampel akan memiliki nilai minimal 76,58. Nah, probabilitasnya adalah 0,05 untuk memperoleh min tersebut. 5% tuh ini ya maksudnya
0,5 kan 5% gitu. Jadi sama aja gitu. Maksudnya ya tinggal dibalik-balik aja logikanya. Oke, lanjut. Ini masalah keempat. Dalam batasan berapakah 95% rata-rata sampel akan jatuh? Nah, jadi ini nyambung sama soal yang sebelumnya. Jadi jika 0,95 dari nilai tersebut berada di tengah, maka 0,05 sisanya harus dibagi rata gitu di antara dua ekor distribusi. Oleh karena itu, kita harus mencari nilai Z yang di luarnya terdapat 0,025 rata-rata sampel. Maksudnya itu kayak gimana? Jadi ini aku ada tabelnya nggak ya? Oh, gini. Jadi kalau teman-teman ingat, ini tuh 0,05 tuh kan sebenarnya taraf signifikansi ya. Tapi ini tuh sebenarnya jadi ada namanya kurva one tail, ada kurva two tail. Jadi nah ini tuh namanya kurva two tail. Jadi kenapa disebut kurva two tail? Karena dia tuh ada dua gitu ujungnya, ada di sebelah kiri sama di sebelah kanan, dan si ekornya ini yang ada dua itu tuh besarnya sama. Jadi kalau di kirinya misalnya segini, di kirinya 0,0062, maka di kanannya itu juga otomatis bakal 0,0062. Jadi itu bakal simetris gitu si two tail ini. Nah, ada juga kurva yang one tail namanya. Jadi kalau kurva yang one tail itu tuh dipadetin semua gitu di satu sisi, misalnya di kiri semua atau di kanan semua. Jadi misalnya kayak gini, kalau dibagi dua tuh jadi 0,0062 gitu di setiap sisi. Tapi kalau dia si kurvanya tuh one tail, jadi tuh di sini doang tuh areanya, di sebelah sini doang, dan itu areanya tuh jadi 0,0124 gitu. Jadi dua kalinya 0,062, dan di sebelah sini tuh jadi nggak ada gitu. Jadi putih aja gitu di sebelah sini. Nah, itu namanya one tail two tail. Jadi intinya kalau two tail tuh jadi ada dua ujung gini, ada dua di kiri sama kanan. Kalau one tail tuh cuma ada di satu sisi doang, ada di kiri doang atau di kanan doang, dan itu tuh dua kalinya two tail gitu. Nah, jadi buat si soal yang ini tuh karena 95%-nya itu di tengah, misalnya ini tuh mungkin agak susah ya ngebayanginnya karena nggak coret-coret. Jadi Pin. apa? Siapin. Apa? Jangan cepet-cepet. Oh, sorry. Jangan cepet-cepet. Sorry. Nah, mau diulang yang tadi one tail two tail? Iya, boleh. Boleh, Kang. Oh ya, oke. Sorry ya, bentar. Aku coba cari contoh dulu deh. Nah, nih bentar ya. Aku coba share screen. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini two tail. Two tail tuh, ntar aku zoom dikit. Salah pencet. Nih, pokoknya intinya kalau two tail, nih two tail. Nah, jadi two tail tuh dia ada di kiri sama ada di kanan, dan si two tail ini tuh kiri kanannya tuh sama gitu. Misalnya kayak tadi diminta peluangnya tuh di 0,05. Maka si 0,05 itu bakal dibagi dua, di kiri sama di kanannya. Jadi di kirinya 0,025, di kanannya juga sama 0,025 gitu. Nih, atau nih taraf signifikansi per 2. Ini pakainya taraf signifikansi ya. Nah, ini mungkin bakal dibahas nanti sama Aisyah buat taraf signifikansi. Tapi intinya kalau two tail dia tuh kiri sama kanan areanya sama. Jadi sama-sama di sini misalnya tadi 0,05, berarti di sini 0,025, di sini juga 0,025. Nah, sedangkan kalau one tail nih kayak gini, dia tuh bakal dipadetin gitu di satu sisi. Jadi misalnya di kanan semua gitu one tail, maka yang di kanan tuh 0,05 gitu, di kanan semua 0,05-nya, atau di kiri semua ini juga 0,05 gitu. Jadi dipadetin gitu di satu sisi. Jadi di kiri semua atau di kanan semua. Nanti tuh bakal ketemu soal yang ngebahas ini nih one tail two tail tuh mungkin bakal agak nanti ya di materi selanjutnya, di uji ANOVA sama di uji T-test gitu, itu bakal ketemu ini. Tapi buat sekarang yang penting teman-teman paham dulu aja bedanya one tail sama two tail. Kalau two tail itu kebagi dua, kiri kanan nilainya sama. Kalau di one tail itu tuh dia cuma
padat gitu di satu sisi, di kiri doang atau di kanan doang. Oke, sampai sini paham nggak? Mau izin tanya boleh, Kang? Oh, boleh, boleh. Sebenarnya aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, aku masih bingung kayak gimana ya? Yang di kurva di atasnya masalah 3, Kurva kan itu apa ya? Sebentar. Eh. Yang ini? Ya, aku masih bingung kenapa kayak dia itu yaitu yang apa namanya kayak yang diarsir cuma yang di bagian ujungnya doang. Itu aku masih rada bingung kenapa kayak gitu. Terus pertanyaan keduanya, aku juga masih rada bingung yang masalah 2 kayak Masalah berbeda 10 poin itu maksudnya gimana? Oke. Aku izin jelasin yang arsir ini dulu ya. Jadi kenapa di arsirnya cuma bagian ininya doang, bagian si ekornya ini, karena dia tuh bagian yang istilah itu bagian yang ditanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan ditanyanya nih, kalau di masalah 3, maaf salah. Nih, area yang ini nih, yang di bawah sama yang di atas rata-ratanya. Berarti kalau areanya di bawah, nih, misalnya gini dulu, area di bawah rata-rata 60. Berarti kalau di kurva ini di mana? Di sini kan? Ini kan areanya di bawah 60 nih, yang sebelah sini. Makanya yang diarsirnya yang sebelah sini gitu, di bawah 60. Kecuali soalnya area di atas 60 gitu. Berarti yang diarsir sampai sini nih. Itu kalau soalnya di atas 60. Nah, masuk kalau misalnya yang ini, area di atas rata-rata 80. Berarti yang diarsir yang di atas 80 gitu, di sini. Nih, sampai sini gitu kalau misalnya lanjut. Sama juga logikanya kalau misalnya ditanya area di bawah 80, berarti yang diarsir sampai sini gitu. Yang sini yang sebelah sini nggak usah diarsir gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang problem 2, yang ini ya, ini berbeda 10 poin atau lebih. Jadi intinya kalau misalnya soalnya nanya begini, kayak beda 10 poin atau lebih itu berarti nanti teman-teman tinggal di plus minus 10 aja gitu sih rata-ratanya. Misalnya nih, berapakah peluang diperolehnya suatu sampel dengan rata-rata yang berbeda 10 poin atau lebih dari rata-rata populasi. Nah, berarti rata-rata populasinya kan 80. Ini tuh merujuk ke soal yang ini. Nih, rata-ratanya. Bentar. Oh, ini typo. Ini rata-rata populasi ini 70 harusnya. Nih, jadi rata-rata populasi 70 dan beda 10 poin gitu. Ini typo ya, harus 70. Jadi tinggal di plus minus saja si 70 itu. Jadi jadilah dapat si 60 sama 80 karena plus minusnya 10 gitu. Ini kan minus 10 nih. Minus 10 dari 70 kan 60. Nah, plus 10 dari 70 80 gitu. Tinggal dimasukin ke kurvanya nih. 60 70 di sini nih. Sama sini 80 gitu. Masih bingung nggak atau aku terlalu cepat? Oke, aman, Kang. Kasih. Oke. Tadi kita sampai sini. Nah, tadi yang one tail to tail udah aman belum? Kalau misalnya aman boleh jempol ya. Oke. Kalau yang one tail to tail udah aman, berarti lanjut ke soal yang ini. Dalam batasan berapakah 95% rata-rata sampel akan jatuh? Jadi kita asumsiin si 95% itu ada di bagian tengah gitu, di bagian kurva. Nih, ini tuh 95% tuh segini nih ukurannya nih. Ini 95% nih. Yang putih ini tuh luasnya 95% karena di sini 0,25, di sini 0,25 kan. 2,5%, 2,5% gitu jadinya. Jadinya yang diarsir ini total 5%. Jadi di tengah ini kan 95% kan. Nah, jadi si 0, yang 5% itu tadi dibagi 2 gitu. Jadi to tell karena yang ditanya tuh karena bukan ditanya, karena asumsi kita gitu. Asumsi kita si 95% itu tuh ada di tengah-tengah gitu sampelnya. Jadi
ada pas di tengah-tengah kebagi di antara dua. Jadi ada di kiri sama di kanan. Nah, jadi kalau misalnya asumsi kita dia ada di tengah, si sisanya ini kan kurva normal itu kan 100% kan. Maksudnya kalau penuh tuh kurva tuh 100% kan. Yang ditanya tuh dalam batasan berapakah 95% rata-rata sampel akan jatuh. Berarti sisa dari 100% itu kan ada 5% kan. Nah, makanya si 5% ini tuh kita bagi kedua sisi gitu. Ada yang sisi kiri sama sisi kanan, yang negatif sama yang positif gitu. Nah, si 5% dibagi 2 kan jadi 2,5% kan. 2,5% di kiri sama 2,5% di kanan. Diubah ke desimal jadinya 0,025 gitu. Nah, balik ke konsep yang awal, 0,025 ini kan masih nilai raw score gitu kan, masih nilai yang semu, masih nilai yang mentah gitu. Kalau misalnya nilainya masih mentah, teman-teman harus ubah ke nilai Z kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi si 0,025 ini tuh teman-teman ubah ke nilai Z. Jadi teman-teman lihat di appendix nilai Z-nya 0,025 berapa. Coba ada yang buka, dah pencet, ya dah. Ini jadi nilai Z-nya itu 1,96. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di appendix, area beyond Z yang 0,025 itu tuh di 1,96. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat si 1,96 ini, tinggal teman-teman hitung gitu. Kan tadi kan kebagi dua kan, ada yang di area negatif sama yang di area positif. Jadi pertama teman cari dulu yang di area negatif, jadi kayak gini nih. Jadi kalau di area negatif, dia tuh bakal jadi negatif si angkanya. Tapi kalau misalnya di area positif, dia tuh bakal jadi positif. Bentar, kalau dilihat di nih kayak gini. Dia kan kalau di kiri minus kan, kalau di kanan plus. Nah, konsepnya tuh kayak gitu. Jadi di sininya minus, yang lower limit tuh di sebelah kiri pokoknya. Yang upper limit di sebelah kanan. Jadi lower limit tuh istilahnya tuh apa ya? Nilai paling kecil lah, nilai paling bawah gitu. Kayak batasan paling bawah. Sedangkan upper limit tuh kayak batasan atasnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman cari lower limitnya dulu, berarti pakai yang minus dulu. Dimasukin ke rumus Z, tapi yang udah dibalik lagi gitu. Karena kita mau nyari X bar-nya kan. Kita mau nyari skor berapa yang jadi lower limitnya gitu. Tinggal teman-teman masukin si rata-ratanya 70, ditambah si skor Z-nya yang 1,96 minus gitu, dikali standar deviasi 4. Jadilah ketemu minus 7,84. Tinggal dikurang 70, jadi 62,16. Dan masuk ke yang sini. Kalau upper limit, bedanya tinggal ditambah aja, jadi tinggal 70 ditambah 7,84. Jadinya 7,84 gitu. Dan artinya 95% mean sample berada di antara nilai 62,16 sama 77,84 gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil gitu sampel acak dari si data yang ini nih, data yang dimaksud, maka peluangnya itu 0,95 buat ngambil rata-rata yang berada di dalam batas yang tengah itu yang gede, dan 0,05 buat memperoleh rata-rata di luar batas itu. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya ini anggap aja ini datanya ini ya, ini data teman-teman di sini nih. Jadi teman-teman mau random sampling gitu, pengen ngambil sampel, pengen dicoba gitu, si min-nya pengen diambil sampelnya. Nah, peluang teman-teman buat ngambil sampel yang ada di sini nih, di area putih, itu 95%. Jadi teman-teman bakal ada kemungkinan 95% buat ngambil nilai sampel yang ada di sini. Dan 2,5% bakal dapat yang di kiri yang rendah, dan 2,5% bakal dapat yang di kanan gitu. Jadi kenapa nilai kiri sama nilai kanannya kecil cuma 2,5%? Karena dia tuh nilai ekstrim sebutannya sebenarnya. Kayak nilai-nilai yang kecil banget atau gede banget. Dan nilai yang kayak gitu tuh gak banyak gitu biasanya. Karena kalau di penelitian atau di pengambilan data gitu, rata-rata nilai yang didapat tuh bakal ada di kisaran ini, yang putih ini. Jadi nilai-nilainya tuh mendekati rata-rata lah. Misalnya rata-rata di sini 70. Makan nilai yang bakal teman-teman dapat tuh kayak 71 atau 69, 73, 74, 65 gitu. Jadi nggak bakal jauh-jauh dari 70. Nah,
nilai ekstrim itu nilai yang misalnya nih dari tadi teman-temannya pada 71, 73, 74, ini ada nilai yang 40 gitu, atau misalnya di sini nilainya 100, itu kan bakal nilai ekstrim kan jadinya. Nah itu tuh kalau ada nilai ekstrim tuh biasanya bakal mempengaruhi ke si rata-rata sampelnya, dan itu tuh jarang gitu, jarang keambil karena tadi si nilainya itu cuma dikit doang lah, yang dapat si nilai kecil banget atau gede banget tuh dikit. Jadi bakal peluang keambilnya tadi juga kecil kan, cuma 2,5%. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, kayak terus gimana kalau misalnya sekelas nilainya kecil semua gitu, atau sekelas nilainya besar semua? Misalnya ada pertanyaan kayak gitu, ya tetap aja yang bakal muncul tuh kurva yang kayak gini gitu, kurva normal. Karena misalnya teman-teman kelas B gitu atau kelas C, misalnya nilai statistiknya 90-an semua gitu, rata-ratanya 90 ke atas semua atau 90, pokoknya di jenjang 90. Kayak teman-teman nilainya yang 95, 92, 88 gitu, hampir sekelas. Ya maka si kurva normalnya juga bakal bentuk kayak gini loh. Kayak bedanya di sini jadi 90 aja bukan 70 gitu. Jadinya 90, 100 sama 80. Jadinya nanti nilai ekstrimnya ada di 100 misalnya, kayak teman-teman nilainya ada yang 100 gitu, atau misalnya 110 gitu, melebihi nilai 100, atau enggak misalnya di sini ada yang di bawah 80 misalnya nilainya ada yang 75 atau yang 60, itu bakal jadi nilai ekstrimnya gitu. Jadi gimana pun data teman-teman gitu, nanti bakal ngebentuk si kurva normal ini gitu. Kalau aku udah selesai sih random sampling. Mungkin ada yang mau ditanya dulu atau penjelasan aku kecepatan? Aku mau nanya Kang, Boleh. kan aku tuh waktu terakhir kelas itu Wisma tuh ada bilang kayak gini, kan kalau misalkan di contoh-contoh soal yang ada di PPT itu standar deviasinya diketahuin kan. Nah, Wisma tuh terakhir bilang kalau misalkan nanti pas UTS itu standar deviasinya kita nyari sendiri. Nah, kalau misalkan Kang Davin sama Teh Aisyah waktu UTS kemarin atau selama ulangan materi ini itu tuh standar deviasinya diketahui apa enggak? Soalnya kalau nggak diketahui bakal lebih panjang kan stepnya, bakal dari awal banget. Itu gimana? Aku kayaknya izin masuk, atau Davin mau jawab dulu? Ingat nggak, Vin? Aku inget sih kayak kita dulu, ini kebetulan dulu aku sama Aisyah kan sekelas ya, kelas statistik, dan ingat aku tuh walaupun nggak ada standar deviasi itu diketahui itu varian ya atau sama square gitu, jadi nggak terlalu jauh loh si caranya, karena udah diketahui varian kan. Kalau udah diketahui varian itu tinggal dibagi akar aja kan, dibagi akar n gitu. Nah jadi mungkin iya ada kemungkinan nggak dikasih tahu gitu standar deviasi, tapi dikasih tahu data lain gitu, misalnya kayak tadi varian atau apa gitu. Kalau Aisyah gimana, ingat nggak? Kalau aku sih ingatnya ya di bagian nanti yang random sampling yang masih bagian yang baru Davin jelasin itu, saya ingat aku ya mostly standar deviasinya diketahui, tapi pas waktu udah masuk ke bagian kalian UTS sampai ini kan calculation kan, bener nggak? Pokoknya yang sampai kayak hipotesis, kesimpulan gitu atau kelas C. Single min atau uji hipotesis single min? Uji T nggak masuk. Uji T masuk nggak? Kayaknya belum. Kalau apa ya, tapi ingat nggak itu? Apa diundang nggak? Kurang jelas suaranya. Boleh diulang nggak? Halo. Kita lihat dulu. Jangan apa ya? Nggak, nanti aku dengar ya pas dia udah gitu. Kalau nggak tahu ya. Kalau Davin bilang gitu. Kok kita kayak beda dimensi ya? Tapi gue ingat. Kita ingatnya pas standar deviasi yang diketahui itu pas udah masuk ke ada calculation. Nah itu kan memang ada pernah kita lihat soal-soal Isma yang memang ada contoh yang nggak standar deviasinya nggak diketahui gitu. Jadi kita harus nyari dari yang ada sebentar ya. Yang ini nggak sih, yang x min x bar itu nggak sih? Seingat aku ya teman-teman, itu tuh yang nggak diketahui standar deviasinya itu ada baru pas waktu udah masuk calculation. Jadi nanti ada mungkin teman-teman yang udah kelasnya udah sempet belajar tuh nanti ada
rumus lagi yang ada SX bar. Nah itu tuh nyari standar deviasi. Nah itu kalau standar deviasinya nggak diketahui gitu. Tapi inget-inget aku kalau yang bagian gini selalu ada dah kayaknya. Apa aku mana ya? Nah kalau misalnya nggak ada gitu, kalau kayak yang bilang sih pasti ada data yang buat nyari standar deviasinya. Kalau teman-teman ingat di sebelum PTS yang masih pengenalan frekuensi dan lain-lain itu kan ada standar deviasi kan. Jadi mungkin teman-teman bisa ingat lagi gitu ke rumus yang sebelumnya. Jadi pasti ada dikasih kayak hint gitu lah kayak nggak mungkin kosong banget dikasih begitu pasti ada kayak misalnya yang tadi udah bilang ada area atau yang lain kayak emang kita perlu effort untuk masukin ke rumus standar deviasi sendiri loh nggak langsung dapat standar deviasi diketahui sendiri kayak gitu sih kalau dari ingat aku ya teman-teman. Ya, aku juga ingat gitu sih. Bus itu masih yang makanya rumus yang dari jadi biasanya dikasih tahu datanya kayak X datanya itu ada dua gambar tangan gitu tapi biasanya kita harus cari si X barnya sama X kuadrat cari di komen yang membentuk suka kayak gitu makanya suka bahwa maksudnya kita harus tahu atau karena angka-angka yang jelek lama bukan jelek angkanya kayak komanya itu banyak kayak angkanya itu kalian jelek pokoknya. Jadi siapa aja maksudnya Jangan tadi Putri. Terima kasih banyak ya. Ya. Ada lagi yang mau nanya mungkin masih bingung. Boleh teman-teman komen aja kalau misalnya nggak bisa di kolom chat. Kalau misalnya udah boleh jemput atau topel terima kasih Andin gitu. Kalau udah aman teman-teman. Ya, boleh. Halo tadi si Iza ya mau nanya. Atau ke chat. Bentar kali ya. Ya. Oh enggak. Aman berarti. Kalau udah aman, mungkin aku cukupin basic materi dan penting lanjutin sama Aisyah. Makasih semuanya. Terima kasih Kang. Oke. Terima kasih banyak Bang. Boleh di react. Topel Andin. Oke, gimana teman-teman udah ngobrol belum? Udah seberapa full otaknya teman-teman? Masih aman? Aku masih sangat aku masih aman deh. Aman. Banyak yang react sedih. Tahu teman-teman. Kita dulu begini. Soalnya telat join. Oke. Mungkin aku di sini bakal lanjutin ke bagian yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Cuman sebelum aku masuk ke bagian uji hipotesis, aku mau mau tanya dulu sama teman-teman pas waktu sama Bu Isma yang ujian yang sebelumnya itu udah pernah ini belum ada pertanyaan tentang buktikan bahwa rata-rata itu sebagai titik tengah sebagai titik seimbang. Udah belum? Udah pernah ditanya kayak gitu belum di ujian? Kalau misalkan aku izin jawab ya. Terakhir itu kan kita ujian itu sampai pokoknya belum sampai situ deh. Kayak mana ya? Aku lupa. Si yang ada PG-nya itu ya? Enggak.